Ya, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara talk show untuk memperingati Lustrum yang ke-12 ya Mas ya. Baik, nama saya Trinita Laras, biasa dipanggil Laras dari angkatan P58 dan rekan saya. Ya, perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Dava, saya dari P57. Dan hari ini saya dan Tita yang akan menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Pengalaman saya dulu jadi mahasiswa itu dulu pada waktu tahun 82 itu masuknya sulit. Jadi tesnya itu termasuk sulit. Jadi saya keluarnya juga sulit. Jadi paling lama. Jadi semester 12 baru selesai. Jadi yang satu itu, yang kedua saya memang biasa survival. Jadi saya dulu punya pengalaman jadi ketua olahraga selam, jadi saya juga atlet renang Madura Surabaya udah 3 kali. 3 kali ya Pak. Pernah jadi juara 3. Jadi saya memang terbiasa dengan soliter. Jadi saya itu mainnya sendiri aja, semua tak lakukan sendiri. Nah, akhirnya saya sekarang pun bergerak di bidang yang bukan di bidang perkapalan. Jadi saya di bidang energi. Jadi sekarang perusahaan yang saya tekuni sekarang di bidang pembangkit listrik ya, PLTU untuk boiler. Jadi itu aja dari saya. Untuk adik-adik jangan takut untuk berjuang. Jadi saya rasa setiap kita melakukan apapun yang kita tanam pasti kita yang akan menuai gitu aja. Terima kasih. Iya Pak. Monggo. Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada saat itu kuliah itu berat ya, tekanannya tinggi sekali, tugasnya banyak, sehingga membuat kita ini jadi dekat sekali di antara teman ini. Makanya kalau Anda adik-adik perhatikan tadi, guyonan kita sudah seperti guyonan di masa lalu itu. Itu betul-betul kita dekat sekali dan saling kerjasama. Kemudian di antara kita itu punya talent masing-masing yang hebat-hebat. Jadi Pak Hernowo Hardi, Pak Arif Widodo dan sebagainya itu dulu masuk dalam satu grup lawak yang top lah di ITS dulu ya. Kemudian ada yang bagian orang pinter, itu ada yang bagian orang pinter. Pak Hendro itu pinter, Pak Tri Hamadi itu termasuk daerah pinter itu. Boleh dikatakan pekerjaan utama kita ini ya bermain bersama gitu ya. Sekolah itu adalah hobi gitu ya, sekolah itu adalah hobi. Yang lainnya adalah bermain bersama, itu intinya ke sana. Nah sehingga pada saat hobi ini datang sampai pada waktunya, yaitu ujian, kuis dan sebagainya, mulailah kita berpikir. Ya, jadi saya rasa itu saja kata kuncinya. Pertama adalah kebersamaan kita bangun, kesadaran bahwa kita ini berbeda-beda tapi kita bisa bersatu. Kemudian daya juang yang tidak pernah luntur ya. Keinginan kita untuk jadi pemenang itu selalu muncul di hati teman-teman semua ini. Dan itu yang mengantarkan kita untuk sampai ke jenjang 34-35 tahun kita berkarir. Intinya ya itu Pak, jadi harapan saya ke depan memang tidak ada disparitas, tidak ada kotak-kotak antara mahasiswa itu, baik seangkatan maupun antar angkatan. Sehingga kita itu nanti ke depannya, karena kerja itu terus terang yang disampaikan tadi Hernowo, Prof. Sarif dan seterusnya Pak Edi Witarto, tidak bisa sendiri. Kita mesti nanti ada kesulitan, mesti nelpon temen. Ya, saya bisanya masak, Pak Hernowo bisanya mijeti, kan bisa kolaborasi. Betul. Setelah mijet kesel, setelah masak kesel dipijetin. Setelah mijet lapar makan. Gitu jadi. Intinya gitu. Yang tadi disampaikan oleh Prof. Kora itu menariknya pada saat kumpul dengan institut ya Prof. Ya. Bahwa mungkin pada saat P20 sedang online sempat disebutkan sama Pak Doni dari 23 UKM ya istilah unit kegiatan mahasiswa 17 itu dipegang sama teman-teman perkapalan ya Pak. Dipegang oleh FTK, semuanya pegang. Nah, jadi yang adik-adik yang ada mendengarkan di sini, kegiatan-kegiatan itulah yang mendidik kami, yang membuat kami ini menjadi survive semuanya. Jadi kita dididik oleh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itulah sebenarnya. Satu lagi adalah link. Kenapa saya bilang link? Karena begitu kita keluar
dari hasil pendidikan di kegiatan itu, link kita itu jadi terbiasa. Seperti tadi yang Pak Wiwit bilang, apa yang bisa kita kerjakan bersama. Jadi saya juga punya pekerjaan, PKI bisa ambil, termasuk juga tadi KKP ada pekerjaan bisa disampaikan, termasuk kemarin kita dengan ITS kita bisa memberikan apa yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman semuanya. Nah ini yang perlu adik-adik nantinya kalau misalkan bisa, selama yang masih ada di kampus, coba ikuti kegiatan. Jadi tolong adik-adik jangan segan-segan kalau misalkan memang mau mencari, ini kan mahasiswa ada ya posisinya di sini untuk nanti mau mencari linknya, silakan aja. Karena apa? Karena seperti kayak kita di sini ini, saya P22 sama teman-teman yang lain dengan P16 saja masih berhubungan. Berarti berapa, 6 tahun di atas kita. Kemudian baru ke bawahnya ya yang agak sedikit ya mungkin perlu teman-teman atau adik-adik perhatikan, tetap santun. Nah ini beda, ini anak-anak sekarang milenial itu agak susah ini sekarang ngaturnya nih. Benar ya Mbak Tita sama Mas Dava ya. Nah, jadi santunnya itu tetap hormat dengan Prof Sarif, dengan Pak Wiwit, dengan yang lain itu semuanya. Kalau misalkan kita tetap santun itu lebih enak linknya. Kenapa saya bilang gini? Ini ada salah satu bukti. Mungkin kebetulan kemarin anak saya juga dari Siskal baru di wisuda, kemudian Dede, dan bisa ketemu sama Pak Doni sama Pak Sis nggak ketemu, sama Pak Doni sama Pak Joko Wahyudi di sana. Terus karena linknya ini yang kita jaga, apa yang dilakukan Pak Doni sama Pak Joko di sana? Ditawarin magang di sana, tapi karena pengen pulang ya. Saya belajar dari kawan-kawan kita ini bagaimana untuk bisa survive. Dan itu memang tadi Pak Cak Basuki sebut survivability adalah penting, karena nanti pada waktu kita bekerja itu tidak ada lagi yang menolong kecuali diri kita sendiri dan ternyata kawan-kawan di sekitar kita, walaupun itu secara tidak langsung. Jadi gini, kalau menurut saya itu gini, kita pada waktu kita bersekolah itu kita melatih diri kita itu untuk menjadi tool. Jadi kita tahu tool. Jadi kita belajar menjadi obeng, atau kita belajar menjadi tang, atau kita belajar menjadi palu. Itu semuanya ada tool. Maksudnya tool itu adalah belajar stability dan lain-lain, magtek dan lain-lain. Setelah kita bekerja, maka kita jangan berpikiran sebagai tool, tapi kita harus berpikiran sebagai tukang. Tukang itu dia mempunyai toolbox. Toolbox itu isinya macam-macam. Jadi ada palu, ada tang, ada screwdriver. Jadi tergantung bagaimana kita membawa toolbox itu. Sebab kalau kita sudah bekerja, berarti kita harus membuka wawasan ini. Spektrumnya harus lebih luas, tidak hanya kapal. Sebab kapal itu bisa kemana-mana. Itu sebagai engineer kita sudah dilatih struktur. Itu bisa seperti Cak Doni tadi, bisa ke pesawat, atau bisa ke Kementerian Perikanan seperti Prof Sarif tadi itu. Jadi kuncinya untuk bisa berinteraksi dengan industri ya tadi itu, kita harus berpikiran sebagai tukang yang profesional. Jangan hanya berkutat di toolbox, tapi bagaimana kita menggunakan alat-alat yang sudah kita kumpulkan ke dalam box tadi. Nah, saya memang meniti karir dari bawah ya. Kemudian sampai jadi direktur itu sebenarnya kuncinya cuma satu, ya bekerja lebih dari yang lain, itu aja ya. Kalau yang lain kerjanya sampai Jumat, ya saya sampai Sabtu. Yang lain kerja sampai 4:30, ya saya harus sampai malam. Jadi kita itu seperti alang-alang. Jadi tumbuhnya di daerah yang gersang. Ya. Bukan di pot yang bagus, disiram, dipupuk, jadi subur sekali. Bukan seperti itu. Seperti alang-alang, jadi tumbuh tanpa disiram, diumbar. Alami tapi tandus gitu loh, sehingga kalau ditempatkan di mana-mana bisa survive ya. Menambahkan yang dikatakan sama Pak
Cak Gepeng tadi ya. Sebetulnya silakan, Pak. kan banyak dari kami ini berkecimpung di industri lah. Dan kalau menurut saya silabus di kampus itu kekurangan masukan dari industri. Jadi mungkin harus ada inisiatif dari para mahasiswa atau perwakilan mahasiswa untuk selalu mengadakan network kontak dengan alumni yang ada di industri. Seperti misalnya Pak Wiwit atau Pak Syarif tadi. Nah, itu juga Pak Arif Widodo, Pak Edi Widarto, Pak Gepeng, semuanya orang industri dan mungkin mereka mempunyai ilmu yang tidak diajarkan di dalam silabus yang nanti mungkin nanti berguna di waktu mencari kerja atau interaksi dengan industri. Saya kira harus aktif dari mahasiswa yang kita kan, kalau kita ini menurut saya tidak ada masalah ya, dan bahkan dengan senang hati kalau ingin sharing dengan adik-adik mahasiswa seperti yang saya katakan tadi itu. Ini memberikan tanggapan. Jadi sebelum adanya pandemi itu saya sudah merancang suatu ide begini. Banyak alumni perkapalan ini yang mungkin punya keahlian, punya kemampuan, knowledge dan sebagainya yang sangat tinggi. Tapi setelah dia tidak terpakai, dalam artian itu purna, itu seolah-olah tidak direken oleh baik itu pihak kampus sendiri ataupun mahasiswa. Nah, waktu itu saya ingin membuat suatu terobosan baru, yaitu orang-orang atau para senior bapak yang punya knowledge yang banyak, keahlian yang mungkin yang tidak terhingga istilahnya, itu kita adakan dengan, khususnya kemarin kita punya inisiasi dengan jurusan produksi kapal. Jadi setiap nanti itu 2 minggu sekali kita akan mengundang beberapa pakar yang mungkin sudah purna, akan menceritakan beberapa pengalamannya, kemampuannya dan seterusnya kepada mahasiswa. Kalau bapak-bapak yang masih menjabat, itu kita kolaborasinya akan lain dengan bapak-bapak yang sudah purna. Dan kita sebagai junior itu diharapkan untuk tetap mendem jero mikul dhuwur kalau pada senior kita maksudnya. Nah, itu dalam bentuk itulah kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang nanti supaya ilmunya itu juga tidak luntur, tidak ikut dikubur istilahnya kalau beliau-beliaunya meninggal seperti itu. Khususnya kalau saya dari BKI ya, dari BKI sebenarnya kinerja dari BKI itu sangat juga bisa kolaborasi dengan mahasiswa ya. Karena BKI selalu improve terus, baik klasifikasi maupun non klasifikasinya. Sebenarnya saya ingin bahwa mahasiswa itu langsung berinteraksi dengan industri, kayak industri di BKI itu kalau boleh itu bahasanya, kalau saya itu ijon ya. BKI kepingin apa, terus kemudian mahasiswa bisa menangkap dari keinginan BKI, sehingga dua-duanya itu saling dapat gitu loh. Karena mahasiswa masih idealisme masih tinggi, maka untuk itu sebenarnya kita, kalau BKI itu kan aturan itu hanya yes atau no, kan intinya kan itu. Maka untuk itu saya harapkan karena kesibukannya dari para pemimpin-pemimpin di BKI, maka saya harapkan mahasiswa itu berinteraksi dengan industri, mendatangin Pak apa yang bisa saya bantu, seperti itu kita. Sehingga akan muncul namanya kalau bahasa tugas akhir judul lah, gampangannya itu bisa digarap oleh mahasiswa bekerja sama dengan R&D dari BKI. Itu saran saya ya, sehingga apabila dia mau lanjut sebagai pegawai BKI, mumpung di sini ada direktur direktur sumber daya ini juga ada di sini, biar didengerin juga. Itu aja saran saya. Sekarang ini ada suatu tren yang perlu kita perhatikan. Jadi
di era digital, di era segala macam ini yang perkembangannya luar biasa, ini banyak profesi-profesi seperti kita tradisional itu tertinggal dengan orang-orang yang non profesi ini. Mereka lulus dari luar, kemudian mereka punya ide-ide cemerlang, mereka mengakuisisi sebuah pemikiran, kemudian melakukan suatu terobosan. Kita tertinggal, ya. Contohnya ya, saya ambil contoh ya. Banyak putra-putra orang yang cukup ya, yang punya modal dan sebagainya atau bergabung dengan yang lain, dia mendesain untuk kapal selam misalkan gitu ya. Tapi kapal selam gunanya untuk wisata. Jadi perkembangan kapal selam untuk wisata bawah air dan sebagainya tumbuh bukan dari orang perkapalan. Tumbuh bukan dari orang insinyur perkapalan. Jadi maksud kami adalah saya ingin membuka wawasan pada kita semuanya, adik-adik semuanya. Mari kita memberanikan diri masuk area-area yang di luar bayangan kita. Pelajaran hidup kita kemarin di mulai kuliah sampai sekarang menunjukkan bahwa kalau kita solid dan bekerja keras itu bisa survive. Dan saya kira ini tidak lekang oleh waktu. Angkatan berapapun akan saya kira sama. Dan saran untuk adik-adik mungkin dengan generasi gadget sekarang kalau saya amati koneksi dengan antar angkatan kayaknya tidak sedekat kita dulu. Jadi itu bisa ditingkatkan lah, jadi plus minus 5 tahun ke atas, 5 tahun bawah kalian itu kalau Anda bisa menguasai jaringan itu akan lebih mudah nanti kalau Anda bekerja. Dan tetaplah jaga solid, gitu aja. Kami ucapkan terima kasih dulu kepada bapak-bapak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan di Zoom meeting. Semoga tetap sehat selalu ya Mas ya di kala pandemi ini dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Amin semuanya. Baik.